Imam Busiri ini seorang imam penyair ulum. Pernah dengar mungkin Imam Busiri itu? Yang yang seorang penyair, kalau penyairnya beliau itu syairnya itu sering kita dengar, Maulaya Sholli wa Sallim ala, itu sampai terakhir itu karangannya beliau. Jadi beliau ini salah satu ulama plus seorang penyair. Penyair itu kan seorang seniman. Jadi orang Arab itu suka sama syair. Kalau ibarat kata orang Indonesia itu yang suka musiknya lah. Tapi Imam Busiri ini seorang penyair. Ya. Burdah ini karangannya Imam Busiri yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal sampai zaman sekarang. Jadi banyak sekali burdah itu. Burdah itu karang dari Habib Ditarim, salah satu Habib Ditarim, resep doa ini. Kata beliau, nih silakan kamu amalkan doa ini. Doa insya Allah mustajab. Doa untuk diberikan jodoh. Terus kalau mau nulis atau mau serius. Amin. Amin. Beliau itu luar biasa. Beliau yang ngasih ke saya ini kalau belajar kami ini. Beliau ini ahli qiraat. Ahli qiraat. Tahu ya ahli qiraat ya? Jadi qiraat Sab'ah, qiraat Asyar itu ahli banget itu. Beliau udah terkenal di Tarim. Tahu Tarim? Tarim masih tahu ya? Iya, tahu. Luar biasa. Tahu doang. Belum kesana. Itu dikasih ya. Nah, ketika saya pernah datang ke Papua, bertemu dengan seorang perempuan. Beliau itu udah, si perempuan ini umurnya udah lebih dari 30 tahun, orang Papua. Datang mengeluhkan masalah jodoh, minta doa ke beliau yang saya temui. Dia minta lah, ya, akhirnya dikasih doa. Doanya itu baca surat An-Nur, kemudian setelah baca semuanya ya surat An-Nur, habis itu baca Allahumma la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Nanti kalau misalkan kita kirim aja gue. Oh iya Pak, siap. Kata beliau ketika ngasih doa ini, si perempuan ini ngabari setelah 3 hari langsung ada yang datang ke sini. Padahal umurnya lebih dari 30 orang Papua. Kayaknya orang Papua gimana kan? Seperti itu, itulah. Kalau antum semangat masalah jodoh gitu aja. Jadi ini bulan puasa, masya Allah bulan puasa ini bulan penuh dengan berkah. Serius, kita sangat mumpung banget. Jadi kata Rasulullah SAW, idza jaa syahrul Ramadan fa fariha haruma ala jasadihi an-nirwan. Jadi barang siapa yang menyambut bulan Ramadan, kedatangan bulan Ramadan, kemudian dia itu bergembira, senang, maka diharapkan bagi dia jasadnya untuk masuk neraka. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini dari ke-12 bulan Hijriah, bulan Ramadan ini salah satu bulan yang paling baik di antara semuanya. Paling baik, paling berkah. Padahal semuanya bulan itu sama. Tapi kenapa kok berkah? Ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yang pertama, karena di dalamnya itu ada turunnya Al-Quran. Al-Quran ini kapan turunnya? 17 Ramadan 7 besok ya. Besok 17 Ramadan itu luar biasa. Itu tambah lagi doanya mustajab lah, minta jodoh itu luar biasa. Minta rezeki. Beda kan kalau anak muda dikasih itu senang ya. Kalau bapak-bapak kasihnya doa rezeki. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, ada doanya nanti kalau bapak-bapak kasih itu. Dari siapa mana? Siapa jodoh? Itu yang pertama keistimewaannya turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, yang dibaca samakan siapa? Masya Allah itu. Itu sesuai dengan tema Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan yang mana di dalamnya itu turunkan Al-Quran. Sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu Masya Allah semua itu luar biasa. Bulan Ramadan turun Al-Quran menjadi bulan terbaik, ya kan? Nabi dari seluruh nabi diturunkan, yang diturunkan Al-Quran siapa? Nabi Muhammad menjadi khairul anbiya, menjadi sebaik-baiknya nabi di antara seluruh nabi. Kemudian umat Nabi Muhammad diturunkannya Al-Quran di umatnya Nabi Muhammad menjadi khairul. Jadi luar biasa impact dari Al-Quran, luar biasa. Dan kemudian keistimewaannya kedua yaitu di dalam bulan Ramadan itu ada malam
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan malam. Inna anzalnahu. Inna anzalna fi yang apa gimana? Fi lailatul qadar. Kami turunkan pada bulan Lailatul Qadar. Apa yang turun yang datang itu apa? Yang datang itu rahmat. Itu tadi yang rahmat. Jadi Allah itu memang mengutus Nabi Muhammad untuk menyebarkan di seluruh alam semesta itu rahmat. Jadi memang ada hujahnya, ada alasannya kenapa kita itu disuruh diperintahkan ini itu, karena ada Nabi Muhammad mengirimkan berupa rahmat ke kita. Nabi Muhammad tidaklah diutus Nabi Muhammad kecuali untuk menyebarkan rahmat itu apa? Luas kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat rahmat ke alamin. Artinya semuanya itu menerima, ya, menerima. Dari umat sebelum Nabi Muhammad sampai sekarang pun juga menerima. Jadi pemimpin dari seluruh pemimpin ketika di hari kiamat itu Nabi Muhammad SAW. Itu dari unzila fihi Quran, di mana tanggal 17 Ramadan ini itu turunnya Al-Quran. Jadi kita itu sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan ulama itu an-nisfu qad dhahab wa nisful baqi dhahab. An-nisfu al-awwal qad dhahab, pertengahan awal sudah pergi. Nisf itu artinya pertengahan, qad dhahab itu sudah pergi. Wa nisful baqi, dan kita ini akan menghadap menjalani setengah, sisa setengahnya. Wa nisful baqi dhahab, artinya dan setengah ke depan itu apa? Lahan emas atau tambang emas. Dhahab itu artinya emas. Makanya sehingga kita itu benar-benar harus luar biasa juhudnya, bersungguh-sungguh untuk benar-benar mencari barokah di bulan Ramadan ini. Ramadan ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, apa keistimewaan dari bulan Ramadan ini sehingga bulan Ramadan ini menjadikan istimewa itu? Yang ketiga, karena di dalamnya itu ada yang pertama apa? Yang pertama tadi Al-Quran. Kemudian Lailatul Qadar. Kemudian di dalamnya apa? Ada banyak sekali kejadian-kejadian. Sejarahnya bulan Ramadan, sejarahnya bulan puasa. Jadi bulan puasa itu saking rahmatnya Islam, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Rahmat itu kemudahan kepada umatnya itu. Jadi tahapan sejarahnya kewajiban bulan puasa itu bertahap. Jadi nggak langsung ketika zaman Nabi Muhammad itu langsung kamu diwajibkan bulan puasa. Pertama-tama ketika zaman Nabi Muhammad SAW, puasa itu milih. Kamu milih antara mau puasa atau milih bayar fidyah, namanya wajib muqayyad. Jadi ayat yang pertama kali diwajibkan puasa itu puasa Ramadan apa? Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam itu artinya apa? Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Akan tapi ayat ini tidak langsung mewajibkan secara mutlak. Ada ayat selanjutnya. Tahu lah, memang Islam itu cara dakwahnya itu pelan-pelan dulu ke orang awam, itu pelan-pelan, step by step. Gak bisa langsung kasih berat, gak kuat. Apalagi orang zaman dulu. Ya, yang Rasulullah hadapi orang-orang kafir, beda sama kita sekarang. Kita dakwah ini, para ustadz, para ulama mendakwah ya orang udah masuk Islam. Yang beda sekali ya. Kalau zaman dulu lawannya orang kafir, Abu Jahal beda. Gitu. Seperti itu. Kemudian bertahap Al-Quran itu. Kemudian ayat setelahnya itu turun apa? Masih ayat setelahnya itu fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ini muqayyad. Wa 'alal ladzina yutiquna, dan orang yang kuat pun berpuasa ketika zaman Rasulullah itu fidyatun ta'amu miskin, boleh membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu tebusan bagi orang yang tidak ingin berpuasa ketika zaman dulu. Bayarnya kalau fidyah itu banyak sekali. Implementasi aplikasi itu banyak. Kalau zaman sekarang bayar fidyah itu gara-gara apa? Gara-gara orang melakukan syariat apa?
Dia itu kalau zaman sekarang apa? Kalau diaplikasikan di sini itu 675 gram beras kalau Indonesia. Itu zaman dulu. Kemudian datang lagi setelahnya ayat yang benar-benar karena sudah melihat keadaan situasi orang muslim, orang mukmin ketika zaman Nabi Muhammad SAW sudah kuat imannya, sudah terbiasa, maka sudah kata Allah Subhanahu Wa Taala menetap puasa Ramadan itu wajib, tidak ada mukhayyar lagi. Turun ayat Al-Qur'annya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an sampai faman syahida minkum syahra falyasum. Bagi siapa yang digarisbawahi faman syahida minkum syahra falyasum, bagi siapa yang melihat bulan Ramadan atau hilal bulan Ramadan falyasum. Falyasum ini apa? Maka diwajibkan untuk berpuasa. Falyasum itu fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa itu ada fi'il mudhari', tapi bermakna al-amr. Al-amr itu artinya perintah, dan perintah itu secara mutlak maknanya wajib. Tahap. Begitu juga ketika dalam hukum-hukum yang lain seperti pengharaman khamr atau khamr itu miras zaman dulu Arab itu bertahap, nggak langsung. Jadi kita itu tahunya Arab itu haram, tapi ketika zaman dulu bertahap sampai sekarang dijadikan hukum mutlak haram itu sebenarnya ada tahapan. Makanya Quran itu unzila munajjaman, artinya bertahap, tidak langsung. Itu salah satu hikmahnya supaya orang itu menerima. Makanya Islam itu agama yang paling mudah. Kalau zaman sekarang bahasanya itu login-nya itu paling gampang. Ya kan, mengucapkan syahadat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah sekali. Kemudian apa lagi? Masih 15 menit lagi. Barangkali ada sambutan yang lain. Udah. Ada waktu. Masih ada orang. Apalagi bulan puasa itu. Jadi kita tuh merasakan. Ketika kita merasakan puasa, ketika kita berpuasa, apa yang kita rasakan? Lapar. Erasi loh. Emosi apa sih? Nggak tahu apaan. Ya haus, lapar ya enggak? Artinya itu ada makna hikmahnya. Dari situ kita belajar kesederhanaan ya. Kesederhanaan. Ini yang dijelaskan para ulama bahwasanya salah satu hikmah dari bulan puasa itu kita itu benar-benar menjiwai kesederhanaan. Kesederhanaan dari apa? Bisa dilihat ketika kita berpuasa, ketika kita berbuka puasa, seperti yang disebutkan Rasulullah atau Rasulullah SAW. Niswaini farhata, seorang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun bifitrihi atau farhatun bifitrihi wa farhatun biliqa'i rabbih. Senang yang pertama itu karena apa? Karena ketika dia berbuka puasa. Dan senang yang kedua apa? Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang berpuasa ini itu sangat mendapatkan kekhususan ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kebahagiaannya itu luar biasa. Yang pertama ini yang dijadikan garis bawah ini, kita sangat menjiwai kesederhanaan. Jadi sampai orang kaya pun ketika puasa itu merasakan sama-sama lapar. Ya, sama-sama lapar. Jadi ketika merasakan makanan apapun yang tidak biasa dimakan oleh orang kaya, ketika sangat lapar dikasih apa yang paling nggak enak buat orang kaya itu apa ya? Tempe itu gimana? Enak. Tapi jangan bohong lah. Enak. Apa orang kaya itu apa? Steak. Daging. Ya beda-beda lah. Maksudnya standar orang kaya lah ya maksudnya. Ketika berpuasa ini benar-benar menjiwai makna kesederhanaannya ketika berbuka puasa. Orang kaya soalnya lagi lapar banget, haus banget, habis kerja kan seharian, ketika mendengar dan berbuka puasa ada tempe di depannya yang menurut dia ketika hari-hari biasa nggak enak dimakan nggak gitu.
Dimakan. dimakan karena dia butuh makan. Itu saking menjiwai. Karena maknanya, hikmahnya itu kita benar-benar merasakan kesederhanaan, itu salah satu hikmahnya. Orang yang berpuasa, sehingga kita itu belajar merasa cukup dengan apa yang ada, cukup dengan air putih ketika sudah mendengar azan itu sangat luar biasa makin. Makanya dikatakan sama ulama itu, pernah ulama itu ada yang ditanya ulama zaman itu, ya Syekh, wahai Syekh, lauk yang paling enak itu apa sih? Sama saya dijawabnya, lauk yang paling enak itu adalah lapar. Ya kan, jadi orang lapar itu kan apapun yang di depannya pasti Makan. Iya kan, orang coba lihat orang apa namanya mapalan, itu mapalan. Ada yang mapalan apa ya itu namanya apa? Orang yang daki gunung itu. Saya nggak paham. Orang yang daki gunung, hiking. Ya kan ketika dia tidak menemukan sesuatu yang bisa dimakan dari hal yang biasa dimakan sama dia, kemudian dia menemukan cacing apa segala macam, karena saking laparnya pasti dia makan. Karena kebutuhan. Makanya ditanya ulama itu apa tadi? Ma'idamul to'am. Tadi seorang ulama ditanya, lauk yang paling enak menurut kamu itu apa? Kata ulama tadi, anju. Sebagainya itulah lapar. Karena lapar itu bisa membuat kita itu mensyukuri apa yang ada. Makanya kata Imam Syafi'i itu al-istighna an syai'in la bihi. Ini luar biasa, ini kata yang pendek tapi luar biasa maknanya. Al-istighna an syai'in la bihi. Jadi makna dari berkecukupan ialah adalah menghindari segala sesuatu banyaknya kebutuhan. Bukan menerima segala sesuatu yang membuat kita banyak butuhnya, paham? Jadi sudah cukupkan apa yang ada, sudah diambil saja. Namanya qanaah. Ada pepatah qanaah atau rasa syukur, rasa cukup dengan apa yang ada itu. Kata ulama, al-qanaah itu al-hayatu lan tu'tika kullu ma tuhib, walakin al-qanaah itu tuhib taj'aluka tuhibbu kullu ma ladayk. Al-qanaah itu al-hayatu lan tu'tika kullu ma tuhib. Jadi kehidupan di dunia ini lan tu'tika tidak akan pernah memberikan kamu lan tu'tika kullu ma tuhib, setiap apapun semua yang kalian inginkan. Jadi kehidupan itu tidak akan pernah memberikan semua apa yang kalian inginkan, tapi dengan kecukupan. Walakin al-qanaatu taj'aluka tuhibbu kullu ma, akan tetapi dengan kita itu merasa cukup. Qanaah itu rasa cukup. Jadi apa yang ada itu kita syukuri. Walakin al-qanaah, tapi dengan rasa cukup ini taj'aluka tuhibbu kullu ma, membuat kalian itu cinta dengan apa yang kalian miliki sekarang. Itulah qanaah, itu hikmah dari salah satu nikmat ketika berpuasa itu, salah satunya seperti ini. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang acara selanjutnya mungkin, supaya katanya jam 5-nya mau ada acara lagi. Bertemu dengan seorang orang tua yang minta-minta gitu. Saya kelihatannya kasihan gitu. Ketika itu saya juga pengen ada kepikiran untuk ikut SBMPTN ujian di Universitas Brawijaya di Malang. Itu kan daerah Kediri, dekat Malang. Saya Kediri, Brawijaya di Malang. Kebetulan dua hari kemudian pengen ada ujian Brawijaya. Akhirnya saya habis makan dekat orang tua, kasihan sama teman saya. Bilang teman saya teman saya kan Ci itu ada bapak tugas itu barangkali itu malaikat. Padahal saya nggak ngerti maksudnya ya. Kan ada husnuzon kayak gitu, maksudnya jangan sembarangan ke orang. Barangkali orang itu sakti, bisa jadi kan itu kira saya itu. Karena apa? Karena besoknya itu mau ada ujian, karena nggak punya modal sama sekali belajar kan. Akhirnya udah modal itu. Heran, Pak ngasih, tidak ngasih, nggak cuma ngasih, minta doa. Itu powernya minta doa plus sedekah itu sangat luar biasa. Ini pengalaman sendiri saya. Ngasih sama teman saya, Pak minta. Walaupun ini orang bilang udah kayak gembel, mohon maaf gembel katanya. Ketika
jenjang pendidikan kedepannya lebih baik kata saya. Kalau didoakan sama bapaknya itu dengan apa namanya, dengan penampilan yang seperti itu, tapi luar biasa omongannya itu kayak orang bisa dibilang kayak orang berilmu gitu. Saya juga takjub gitu. Jadi sebelum saya datang itu husnuzon saya sudah benar-benar terjadi ketika itu. Masih didoakan dan semoga diberikan yang terbaik insya Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang berdoa dengan yakin. Jadi ketika berdoa itu kita itu pasti yang namanya doa itu pasti diijabah. Jangan kira doa yang kita panjatkan, doa apapun itu, mau minta hal duniawi maupun ukhrawi pasti diijabah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Ud'ullaha ta'ala wa antum muqinun bil ijabah." Jadi berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum muqinun bil ijabah, dan kalian itu yakin. Mungkin apa? Yakin apa bil ijabah? Diijabah. Itu syaratnya doa sehingga dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala menjadi nyata, itu syaratnya harus yakin. Nah, ini gangguannya itu setan biasanya. Ya. Jadi ketika kita habis sholat pengen doa udah keburu putus asa, saya itu udah banyak melakukan maksiat, paling doanya tidak terkabul, itu setan. Coba yakin gitu. Coba yakin ketika kita habis sholat kemudian berdoa istighfar dulu, kemudian memanjatkan sifat-sifat Allah, Abu Allah ya Allah ya Azim ya ini mukadimah dulu gitu loh. Baru habis itu doanya sambil diresapi. Doa apa untuk itu? Minta hal duniawi, minta rezeki, minta jodoh, terserah apa-apa. Minta hal yang ukhrawi enggak apa-apa, terserah. Yang penting ya ketika yakin insya Allah terkabul. Nah itu ketika itu saya minta doa sama bapak tua ini, saya yakin gitu rasanya. Walaupun ketika itu saya nggak paham ada hadis ini, tapi yang penting saya yakin aja. Dan dengan ngasih bapak ini, insya Allah saya akan memberikan yang terbaik. Entah saya lulus dimanapun, alhamdulillah. Kita habis itu pulang sambil mikir, ini saya pikirnya kalau itu malaikat saya kira seperti itu. 6 tahun ketika itu saya udah selesai pulang dari pondok, habis itu masuk ke Cirebon, masuk ke salah satu universitas di Cirebon, mau tahu di Uswagati ngambil manajemen bisnis. Jadi saya tuh gak ada kepikiran sama sekali buat belajar agama. Jadi ketika pondok itu, di pondok saya tuh belajar ngapain gak pernah niat, gak ngerti udah. Fikih aja saya gak paham, bab toharoh, bab sholat gak paham, sakinatun aja yang udah diajarin sama adik-adik kelas di sini, adik-adik ini kelas berapa? Iya, gak paham saya. Udah lulus itu gak paham kita sakinatun aja, pokoknya kita gak paham. Udah masuk Uswagati, ketika ospek fakultas yang paling terakhir ospek fakultas itu ya, udah ospek pertama ospek Unif, habis itu fakultas. Ketika hari kelarnya masih pakai baju putih sama hitam dikabarin. Ketika itu sebelumnya beberapa minggu sebelumnya saya ikut ujian di salah satu lembaga di Cirebon, ada pendaftaran ke